Hai people, welcome back to Pocil, podcast sambil ngecil bersama saya Gisela Azaria. Drama perpolitikan dimulai lagi nih people. Katanya sih nggak akan berhenti nih sampai pencoblosan November nanti. Salah satunya yang sempat bikin heboh kita semua adalah Partai Golkar. Ketuanya lagi, udah tahu kan? Nah daripada kita tebak-tebakan langsung aja kita tanya sama narasumber kita kali ini, yaitu Sekretaris DPD Golkar dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta. Ini dia Bapak Basri Baco. Ya, halo Pak. halo. Kabarnya luar biasa? Alhamdulillah sehat. Gisel apa kabar? Luar biasa sehat juga Pak. Terima kasih sudah bisa main-main nih ke Pocil. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Aku pengen nanya nih dari yang sempat ramai beberapa bulan sekarang ya Pak. Kemunduran Bapak Erlangga ini dari Ketua Umum Golkar kemarin kan sempat bikin heboh gitu ya. Nah tapi gimana nih tanggapan Bapak dengan kemunduran Pak Erlangga gitu yang memiliki alasan kan ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi gini Mbak Gisel, Partai Golkar itu partai besar, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, Partai Golkar itu partai TBK, terbuka gitu buat siapa saja, ya. Dan Partai Golkar itu partai milik bersama. Dia bukan partai kerajaan, bukan partai keluarga, bukan partai perusahaan pribadi. Jadi dinamika yang terjadi kemarin itu sebenarnya hal biasa. Hal biasa di DPD Golkar atau di Golkar. Di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi hal biasa saja itu. Dan Golkar baik-baik saja. Baik-baik gitu. Saja ya. Soalnya kan banyak nih yang kayak berspekulasi, maksudnya masyarakat umum gitu ya Pak, kan ada muncul tuh spekulasi-spekulasi apakah ini tuh upaya Jokowi untuk memperoleh kendaraan politik setelah dirinya nggak jadi lagi presiden. Ada pula juga yang nyinggung soal pilkada, dan ini tentunya jadi tanda tanya besar masyarakat. Kita langsung mau nanya aja sama Bapak, kalau dari tanggapan Bapak gimana tuh dengan spekulasi masyarakat seperti itu? Spekulasi itu wajar saja timbul, ya. Spekulasi itu wajar saja timbul. Dan kalau tiba saatnya dan akhirnya gitu, Pak Jokowi gabung ke Golkar juga kan nggak salah juga. Kan nggak ada yang salah juga, kan demokrasi gitu kan. Tapi dinamika yang terjadi kemarin tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Itu murni hal dinamika politik biasa yang terjadi di Partai Golkar. Dan benar memang Ketua Umum Erlangga pada saat itu kan lebih paham situasi. Beliau lebih pilih menyelamatkan partai dan negara, dan lebih fokus kepada atau mau fokus kepada tugas utama beliau sebagai Menko. Oke, baik. Tadi sempat di-mention kalau misalnya Pak Jokowi juga masuk ke Golkar, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Berarti nggak ada salahnya juga betul, karena kan partai terbuka. Partai terbuka. Jadi memang ada potensi berapa persen gitu. Berapa persen Pak kira-kira potensinya? Yang pasti bahwa siapa saja boleh masuk Partai Golkar sebagai kader. Kecuali ingin menempati posisi-posisi penting, itu ada syarat-syarat yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu aja. Siapa aja. Mbak Gisel masuk Golkar juga boleh. Siap. Banyak ya yang muda-muda juga ada di Golkar juga ya. Belum lama ini kan kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Farah juga ada ya dari Golkar juga ya. Oke, baik. Nah kan sekarang udah ada ketua umum yang baru Pak. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan yang dirasa sejauh ini dengan Pak Bahlil? Pengen tahu juga nih gimana kalau dari Partai Golkar. Kalau dengan Ketum Bahlil dan Ketum Erlangga memang ada perbedaan tapi tidak signifikan. Ya. Kan yang ganti hanya ketua umumnya. Perangkat lainnya kan sama aja, tetap ada, tetap berjalan. Iya. Memang beda gaya. Iya, gayanya gimana tuh Pak? Jadi beda penasaran. Gayanya gimana kalau dari Ketum Erlangga yang tinggi besar gitu ya, yang teknokrat sejati, beralih kepada Ketum Bahlil yang aktivis murni awalnya, sama seperti saya. Dan badannya kecil dan bukan dari darah biru.
dari kader tulen yang merangkap dari bawah. Itu ya. Yes. Itu dari visi. Dari Ketum Erlangga yang waktu itu teknokrat, maksudnya gayanya, terus berubah ke Ketum Bahlil yang orangnya bercanda, ngejok, humoris juga ya sosoknya. Humoris, terus yang gaya-gaya aktivis dan OKP, beda sekali. Namun jalannya roda organisasi sama saja. Di bawahnya Ketum Bahlil ada 9 orang penting itu juga kemarin ketika zamannya Pak Erlangga yang menjabat juga. Jadi sama nggak jauh beda. Dan dalam menjalankan partai itu kan ada patokannya, ada pegangannya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada PO, ada Juknis yang wajib diikuti. Jadi jadi kurang lebih hampir sama lah, cuman pembawaannya beda gaya. Beda gaya ya. Beda pembawaannya, jadi udah ada gambaran tuh sosok Pak Bahlil tuh gimana ya. Oke, kita akan beralih ke seputar pilkada nih Pak. Koalisi Kim Plus resmi usung Ridwan Kamil dan Bapak Suswono di Pilkada 2024, termasuk juga dengan Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang semula mengusung Bapak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apa sih Pak kira-kira yang membuat 3 partai ini tuh memutuskan untuk bergabung ke Kim Plus? Kalau itu kan saya rasa partai-partai ini punya jawaban masing-masing. Saya nggak berhak jawab lah. Ya, pasti mereka punya alasan nanti kalau saya yang jawabnya. Yang pertama yang saya bisa melihat bahwa terkait Kim atau Kim Plus, ada semangat kebersamaan untuk membangun negara secara bersama-sama. Itu terbawa ke Jakarta. Ada semangat untuk sama-sama membangun dan membesarkan Jakarta setelah tidak jadi ibu kota. Ya. Itu ya. Jadi saya melihatnya lebih kepada semangat itu. Golkar sendiri memang dilahirkan itu gennya gen pemerintah. Tidak ada dalam diri Partai Golkar gennya itu oposisi. Jadi jangan harap gitu ya. Jangan harap Golkar menentang pemerintah. Karena tidak ada dalam gennya Partai Golkar itu dia oposisi. Karena semangatnya adalah karya kekaryaan atau semangat membangun dan bergerak bersama rakyat. So tagline-nya kita bahwa suara rakyat, suara Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Wow. Oke. Tapi kalau menurut Bapak nih, mengapa Bapak Ridwan Kamil pantas memimpin Jakarta? Kalau dari pandangan Bapak aja. Oke. Kalau itu sih banyak ya. Yang pertama begini. Sebelum pilkada, kita beberapa kali bikin survei. Sebelumnya. Salah satu surveinya itu adalah mayoritas rakyat Jakarta ingin pemimpin baru. Yang punya pengalaman ngurus rakyat, punya pengalaman ngurus pemerintahan, ya, dan tidak jauh-jauh dari orang partai politik, kira-kira gitu ya. Sehingga Kim Plus terutama dan Golkar bulat untuk ke Bang Emil atau Ridwan Kamil. Bang Emil bisa. Yang kita tahu punya pengalaman mimpin 40 juta rakyat di Jabar. Juga seorang arsitek yang kita harapkan dengan keilmuannya bisa membangun Jakarta yang lebih modern. Gitu ya. Yang ketiga, Ridwan Kamil juga adalah kader partai ya, yang dia tidak bisa seenaknya saja ketika jadi gubernur. Artinya dia pun dikontrol dan diawasi oleh partai. Kita khawatirnya kalau gubernur yang tidak kader partai, maka terkadang dia tidak punya tanggung jawab. Karena dia merasa kadang
dipilih oleh rakyat Jakarta, sehingga dia suka-suka dia, dan rakyat Jakarta yang sudah milih dia nggak bisa numbangin dia, ya, sehingga dia kadang menurut kita nggak bisa dikontrol. Itu juga yang agak bahaya menurut saya. Sehingga kita bulat ke Ridwan Kamil. Dan kami yakin koalisi Kim Besar ini adalah koalisi besar, gitu. Kita yakin bisa mendapat simpati dan kepercayaan dari rakyat Jakarta, karena memang tujuan dan niat kita bahwa Ridwan Kamil ini demi untuk menjaga agar segala kepentingan rakyat Jakarta, terutama terkait kepentingan dasar seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan, bisa lebih baik daripada yang sebelumnya, dan terkait infrastruktur bisa lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Amin. Dengan melihat kriteria track record yang sudah ada pada diri Bapak Ridwan Kamil ya selama menjabat, goals Golkar nih pada Bapak RK, Bang Emil ya di Pilkada 2024 bakal mau mengantongi suara berapa persen nih? Target kita menang 1 putaran. 1 putaran. Catat tuh ya. Oke, kita lihat aja ya nanti ya gimana ya animo masyarakat dan lain sebagainya ya. Oke, di Pilkada 2024 ini kan ada 3 paslon tuh ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak paslon mana nih yang akan berat tuh jadi tandingan buat Bang Emil? Kalau paslon beratnya kan ada 3. Satu itu independen, yang kedua PDIP, Pramono Rano. Rano. Kalau lihat itu sih mudah-mudahan ya tidak terlalu berat untuk menang. Mudah-mudahan. Tapi tetap kerja keras, sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan lain-lain tetap jalan. Ya. Semua kader kita akan bekerja keras. Kita punya 91 anggota DPRD. Ini akan bergerak secara simultan dan masif. Kita akan bagi dapil di basis masa masing-masing. Itu salah satu strategi pertama. Di samping berbagai macam program strategi pemenangan yang akan disiapkan oleh tim pemenangan nanti. Baik, nanti strateginya bakal ini kali ya, mungkin dibahas sama TPN, tapi kalau dari Bapak sendiri kira-kira bakal strategi udara maupun darat juga ya, dua-duanya? Ya, udara, sosmed, semua. Pasti bakal sosmed. Udara, darat, laut, doa. Semua strategi udah digempurkan. Semua dipakai, iyalah. Oke, baik. Terakhir kali ya Bapak, ada nggak nih harapan, pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Basri Baco di Pilkada mendatang, baik untuk masyarakat yang memilih dan juga tentunya dengan ya drama-drama perpolitikan yang terjadi saat ini gitu. Boleh Pak, silakan. Kepada seluruh rakyat Jakarta yang saya cintai, saya hormati, Tuhan dan negara memberikan hak kepada kita sekali dalam 5 tahun, yaitu memiliki hak untuk memilih calon wakil rakyat dan calon kepala daerah. Ingat, hanya sekali dalam 5 tahun. Gunakanlah baik-baik, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani masing-masing, yang kira-kira mampu membawa Jakarta lebih baru dan lebih maju ke depan. Jangan sekali-sekali berpikir untuk golput. Jangan sekali-sekali berpikir untuk tidak memilih. Karena ingat, itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan dan negara Republik Indonesia terhadap kita, seluruh rakyat Jakarta. Memilih kepala daerah sekali dalam 5 tahun. Untuk itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Pilihlah yang Bapak dan Ibu rakyat Jakarta yakini bisa membawa Jakarta yang baru dan Jakarta yang maju ke depan. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya.
Pak Basri Waco, terima kasih sudah berkunjung ke Pocil Podcast sambil ngecil. Pokoknya dengan drama perpolitikan yang ada nanti sampai bulan November sampai pencoblosan, pokoknya setelah itu damai teman lagi ya semuanya ya. Pokoknya di dunia politik semuanya mereka mungkin ada drama, tapi jangan masyarakat yang berdrama dan berspekulasi macam-macam ya. Tapi gak apa-apa ya, berspekulasi itu penting juga untuk biar mereka jadi kritis gitu ya Pak ya, gitu supaya tentunya berpikir kritis ini supaya Jakarta, Indonesia lebih baik lagi ya Pak tentunya ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Salam sukses semuanya. Sukses semua. Saya Gisela Azaria pamit. In Today in People's Way. Bye.